Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 yang menggunakan saya sendiri, Muhammad Akmal Rizaldi. Saya Sinta Nuraitul Angin. Saya Wardah Mutiara Mukhtar Madani. Saya Melwati. Di sini kami akan membahas materi PPKN bab 3 yang berjudul tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, sebelum kami masuk ke materi bab 3, kami akan membahas dulu materi dari bab 2, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Nah, apa sih sebenarnya dinamika pelanggaran hukum itu? Jadi, dinamika pelanggaran hukum itu salah satu sub materinya adalah kasus pelanggaran hukum. Nah, kasus pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, singkatnya, pelanggaran hukum ini merupakan suatu tindakan yang merupakan suatu pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diterapkan oleh hukum tersebut. Misalnya kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan itu merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Nah, apa sih faktornya? Nah, faktornya adalah biasanya kita ini merasa bahwa perbuatan yang dilakukan itu sudah biasa gitu, dan juga peraturan yang dilakukan ini sudah dirasa tidak relevan lagi terhadap kehidupan sekarang. Apa contoh dari pengingkaran ini? Misalnya kita ambil dari lingkup keluarga, misalnya melawan orang tua, tidak membantu orang tua untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, mengganggu adik atau kakak gitu. Contoh lagi di lingkungan sekolah, banyak nih. Contoh, bully, cabut, tak mengerjakan PR, mogok di sekolah, bawa HP. Nah, itu salah satu contoh di sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat, contoh, tidak mengikuti kegiatan gotong royong bersama, mengganggu tetangga. Terus misalnya kita tidak mengikuti kegiatan ronda malam, padahal itu sudah ditugaskan untuk kita, atau tidak mengikuti kerja bakti. Nah, kalau di lingkup negara sendiri, contohnya adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas, tak ikut pemilu, terus tidak ikut pemilu, terus tidak mempunyai KTP, padahal umurnya sudah mencukupi. Nah, itu salah satu contoh pelanggarannya. Nah, ada juga pelanggaran dari iptek. Contoh pelanggaran di iptek ini contohnya adalah misalnya kasus penculikan dan pembunuhan yang berawal dari saling kenal-mengenal dari internet. Padahal orang yang kita kenal itu nggak tahu kita apa sih latarnya gitu. Terus contohnya kasus cyberbullying atau pembulian melalui media sosial. Dan ada juga kasus hacking dari sistem pemerintahan oleh para hacker gitu. Nah, tapi apakah iptek ini selalu berdampak negatif? Tidak juga. Nah, itu yang kita bahas lebih dalam lagi melalui part 3. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, di abad ke-20 ini atau abad sekarang, kemajuan teknologi itu sangat berkembang pesat. Ini contohnya. Salah satu produk dari kemajuan teknologi, HP atau gadget yang kalian mainkan itu sampai lupa waktu kalau ada tugas. Nah, salah satu produk ini ada juga laptop, TV, radio, dan lain sebagainya. Nah, di bidang transportasi sendiri, kemajuan iptek itu sangat berkembang pesat. Contoh adanya kereta cepat, mobil listrik, pesawat dan kapal yang mempermudah kita melakukan perjalanan antar negara yang satu ke negara lainnya. Yang dulu memerlukan waktu bahkan sampai bulan-bulan, sekarang hanya menempuh waktu beberapa jam saja. Nah, tentu kemajuan iptek ini sangat dinikmati oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia, terutama di Indonesia dan juga banyak negara kita. Nah, iptek ini rupanya mempunyai dampak positif dan tentu juga dampak negatif. Nah, apa saja sih dampak negatif positifnya? Mari kita bahas. Nah, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bahas materi positif dan negatif, kita memulai ice speaking dulu. Nah, contohnya adalah ikuti apa yang saya ucapkan.
2 tambah 2 tambah 3. 2 tambah 2 tambah 3. 3 tambah 3 tambah 2. 3 tambah 3 tambah 2. 4 tambah 2 tambah 2. 4 tambah 2 tambah 2. Nah, berapa dua angka yang saya sebutkan? 2. Salah. Berapa 2 angka yang saya sebutkan? Benar. Karena di sini kuncinya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Nah, itu ice breaking yang kami buat untuk kelompok kami. Kalian bisa terapkan ice breaking ini di rumah kalian untuk kalian tidak boring saat melakukan pekerjaan. Atau bisa juga di sekolah untuk presentasi seperti kami. Nah, di pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI itu memiliki beberapa bidang aspek. Nah, di bidang aspek yang pertama yang akan saya jelaskan adalah aspek politik. Dalam aspek politik, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi dan kolusi, sehingga dapat diciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, dalam aspek politik ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, pengaruh positif dalam bidang ekonomi adalah yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara Indonesia. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya besar atau biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dalam pengaruh negatif, kita dapatkan dalam aspek politik, nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, pengaruh negatif aspek politik dalam bidang ekonomi adalah yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Dan yang terakhir, sektor-sektor ekonomi rakyat diberikan subsidi semakin berkurang. Nah, selanjutnya, aspek di bidang ekonomi akan dijelaskan oleh Fatmawati. Nah, selanjutnya aspek ekonomi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu aspek ekonomi? Nah, aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang perkembangan perusahaan yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang akan diperoleh. Nah, mengapa aspek ekonomi dan sosial itu termasuk ke dalam aspek-aspek yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis? Nah, hal tersebut untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perkembangan khususnya di bidang perekonomian masyarakat tempatan dan di bidang sosial kemasyarakatan. Nah, aspek ekonomi itu berkaitan dengan faktor-faktor seperti permintaan pasar, potensi pendapatan, biaya produksi, persaingan, dan potensi keuntungan. Apa sih tujuan aspek ekonomi? Tujuan aspek ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai efisiensi dalam alokasi sumber daya. Nah, di sana ada aspek-aspek ekonomi yaitu positif dan negatif. Pertama, aspek ekonomi positif. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua itu, makin terbukanya pusat internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dampak negatif dari aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh
oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menolakkan pemerintah atau bangsa kita. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai reguler pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang terakhir, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi, semakin berkurang kooperasi, makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditingkatkan. Nah, lanjut kita ke hukum. Jadi yang hukum ini ada beberapa. Yang pertama adalah makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Jadi, supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya. Terus, tuntutan-tuntutan hak asasi manusia merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental. Segala hak lain, hak yang bukan asasi atau hak itu. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi maksudnya itu, karena negara kita ini majemuk, jadi kita harus memperkuat regulasi hukum agar tidak terjadinya perpecahan, dan kita harus memihak kepentingan masyarakat sebab negara kita ini adalah negara yang demokrasi. Yang ketiga adalah makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi maksudnya itu, tuntutan penegak hukum kepada tersangka semakin menguatnya karena adanya bukti-bukti yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat itu menguatnya supremasi sipil dalam menetapkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Menguatnya supremasi sipil, kondisi di mana pemerintah yang dipimpin oleh warga sipil memegang kendali atas negara dan pemerintahannya. Jadi, dalam dampak negatif yang timbul dan kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Nah, teman-teman tahu nggak ini alat musik dari mana? Ya betul, ini adalah alat musik ompang. Alat musik ini berasal dari Provinsi Riau. Nah, alat musik ini termasuk salah satu aspek dari sosial budaya. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu aspek sosial budaya? Nah, kalau nggak tahu bisa dengar. Aspek sosial budaya adalah aspek-aspek kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Aspek itu mencakup aspek sosial dan budaya. Nah, aspek itu mencakup norma-norma, tradisi, peraturan, dan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, aspek sosial budaya juga mencakup banyak hal. Hal tersebut bisa berupa pernikahan adat, makanan daerah, alat musik yang saya mainkan tadi, kompang, senjata daerah, rumah adat, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, aspek sosial budaya itu tidak hanya membahas tentang individu saja, namun juga membahas tentang hubungan antara individu yang satu dan individu yang lainnya, atau interaksi antara mereka berdua dalam suatu masyarakat. Nah, interaksi tersebut diatur dalam norma-norma agar mereka tidak mengganggu ketentraman masyarakat di sana. Itu gunanya bentuk norma, guys. Nah, apa sih gunanya sosial budaya ini, terutama bagi Indonesia? Nah, gunanya adalah sebagai pembentuk identitas nasional. Indonesia sendiri kan ada banyak tuh suku, budaya, agama, dan ada ratusan gitu pokoknya. Nah, dari ratusan budaya itu, ratusan budaya suku
suku bangsa itu membentuk identitas sebagai Indonesia sebagai negara yang beraneka ragam akan budaya suku dan agama. Ada keunikannya lah sendiri. Nah, selain sebagai identitas, aneka ragaman sosial budaya ini juga sebagai mata pencaharian. Makanan, senjata, apa yang ada itu bisa dijual untuk menghasilkan pundi-pundi makanan atau identitas sosial tadi. Sedangkan makanan-makanan tadi itu bisa dijual untuk sebagai pundi-pundi uang. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, rupanya sosial budaya itu ada banyak manfaatnya habis ya, bisa untuk sosial, untuk dapat duit gitu. Lanjut ke materi utamanya. Dari tips apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya pertama yaitu mempermudah kehidupan manusia. Contoh kita bagi siswa, misalnya kita nggak paham pelajaran matematika gitu, oleh guru gitu kan, nggak paham lah gitu, ngantuk. Nah kita bisa belajar dari internet, dari YouTube. Nah dari kita belajar lah gitu kan, dari nol sampai kita paham. Atau misalnya kita nggak paham nih biologi gitu kan, kita bisa belajar dari YouTube, internet, dan gitu kita belajar di sana. Nah dengan adanya YouTube ini kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita untuk belajar agar tidak tertinggal oleh teman-teman terkait materi tersebut. Nah impact ini juga bisa membuka skill baru bagi kita. Misalnya kita pengen jago gambar itu, kita bisa belajar dari YouTube, kita belajar dari step by step, dari yang awalnya itu tidak bisa apa-apa menjadi seorang profesional. Nah dari kita menjadi seorang profesional itu kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang dari karya gambar kita itu. Nah dari kata-kata tadi, rupanya itu tidak hanya menambah pengetahuan dan membuat kita mendapatkan skill baru, teman-teman, tapi juga menambahkan pundi-pundi uang gitu ya. Yang kedua, mempermudah dalam mendapatkan berbagai informasi dunia. Nah kalau zaman dahulu itu kan hanya ada TV, itu nggak ada HP, nggak ada apa. Nah itu pun cuma berita-berita di dalam negeri ya. Kalau sekarang kita bisa dengan mudah tahu informasi dari penjuru dunia, ada HP. Kita klik maka tanpa informasi. Contoh informasi luar negeri yang sekarang lagi hangatnya ada Palestina dan Israel. Nah dengan internet ini kita jadi nggak update gitu tentang keadaan dari dunia ini. Yang ketiga, mempermudah hubungan sosial dapat melalui sosial, Instagram, dan Twitter. Nah dengan adanya internet ini kita bisa berinteraksi dengan berbagai orang dari seluruh dunia. Dengan interaksi tersebut kita bisa belajar budaya mereka, kita bisa belajar dari budaya mereka. Nah ini kan tambah pengetahuan baru tuh. Nah itu kita juga bisa mendapatkan hal-hal positif dari budaya mereka gitu. Sekaligus kita juga bisa memperkenalkan budaya kita ke mereka sehingga budaya kita jadi lebih populer. Yang terakhir, dapat mempelajari dan mencontohi berbagai tata budaya yang hidup dan pola pikir yang lain. Nah dengan ada di YouTube ini tentu ada banyak sekali budaya masuk yang masuk ke Indonesia. Nah contoh budaya positif. Kita ambil contoh negara Jepang. Negara Jepang itu teman-teman sangat peka terhadap kebersihan. Contoh misalnya pas Piala Dunia kemarin saat pertandingan selesai, orang-orang Jepang sana mereka membantu petugas kebersihan di sana untuk membersihkan sampah-sampah itu. Mereka itu sangat bagus kan? Nah selain itu budaya mereka yang itu adalah budaya ngantri. Orang Jepang itu kalau ngantri mereka tuh sangat peduli sama orang. Mereka itu menghargai orang-orang yang datang dahulu sebelum mereka untuk mengantri. Bahkan di negara Asia di negara kita gitu kan. Ambil contoh di sekolah lah, kantin. Saya pernah dapat pengalaman gitu kan. Saya ngantri di kantin, ada yang ngocos gitu aja. Memang pesanan untuk. Itu contoh budaya tak bagus gitu kan. Bisa nggak jawab sih? Nah budaya Jepang tadi bisa kita terapkan di Indonesia gitu. Biar kita jadi bersih dan sopan dan santun. Contoh budaya lain, contoh Korea. Korea itu sangat terkenal dengan K-popnya. Kenapa? Budaya itu bisa terkenal di seluruh dunia karena orang-orang Korea itu teman-teman mereka sangat bangga terhadap budaya mereka. Mereka sangat mengapresiasi budaya mereka sehingga mereka menyebabkan budaya tersebut ke penjuru dunia. Ini bisa kita terapkan di Indonesia. Kita bisa menyebabkan budaya kita ada budaya dangdut. Dan budaya dangdut ada juga budaya tarian kita, makanan kita itu bisa kita perkenalkan ke dunia gitu agar budaya kita lebih populer. Ini membuat nama kita Indonesia menjadi naik di mata dunia. Nah dari itu nampaknya bagus ya, tidak ada kekurangan. Tapi itu ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Sama, mungkin ada hidup konsumtif. Apa itu gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif adalah gaya hidup yang dia tuh banyak belanja lah gitu kan, dia tuh selalu banyak membeli. Tapi yang kita bahas ini adalah dia tuh orang itu selalu banyak membeli barang-barang dari luar negeri. Ini sangat memprihatinkan ya. Contohnya kemarin ada
rokok matahari gitu kan, tutup gitu, laku. Tapi toko-toko luar negeri malah makin jago dari Indonesia. Produk brand luar negeri pada brand dalam negeri. Ini membuktikan bahwa orang-orang kita ini kalau banyak membeli produk luar negeri pada produk negeri kita. Padahal produk kita bagus loh, contoh iklan tuh produk elektronik TV gitu kan, itu kan sangat bagus, itu bisa diserahkan produk-produk luar dan pakai Samsung. Yang kedua, munculnya gaya hidup hedonisme. Hedonisme itu adalah gaya hidup di mana kita di mana seorang individu akan memperjuangkan apapun untuk mendapatkan kesenangan pribadinya. Nah, mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesenangan pribadi tersebut. Bahkan jika harus norma-norma yang dilanggar. Contoh, misalnya ada banyak budaya yang masuk di Indonesia tapi ada juga budaya negatif. Contoh apa aja budaya barat? Ya, mabuk, dugem, zina, rokok, itu kan budaya barat, itu tidak bagus. Itu sangat bertentangan dengan budaya kita yang menganggap Timur Tengah yang penuh sopan, santun, tidak seperti budaya barat itu. Nah, miliknya adalah banyak anak muda yang mengikuti budaya tersebut. Jika mau apa gitu budaya generasi kita ini hancur memang kalau seperti itu. Yang ketiga, munculnya sifat individualisme, yaitu sifat yang mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain. Kenapa bisa muncul sifat itu? Karena ada gitu. Contoh misalnya ada kecelakaan. Nah dulu kalau ada kecelakaan pasti orang udah bantu kan. Kalau sekarang nggak peduli. Mereka ada main HP atau bahkan hanya merekam aja. Allah dibantu. Nah kan itu kan tidak mencerminkan rasa kita yang sangat menolong kan. Jadi karena ada gadget terus ada negatifnya. Itu membuat kita menjadi kurang peka lingkungan kita. Yang keempat, timbulnya kesenjangan sosial. Zaman sekarang kok pakai HP itu sih udah level. Aku kan nggak beli. Makanya jadi orang kaya. Nah, contoh sifat tadi merupakan kesenjangan sosial di bidang iptek. Kenapa? Karena kayak tadi, HP-nya beda. Yang satu HP Android, iOS, dan lagi HP telepon biasa. Nah, karena perbedaan HP tersebut, itu kan perbedaan zaman. Kan HP yang tadi itu lebih muncul dulu daripada HP yang tersebut. Nah, tentu ada kesenjangan sosial. Yang punya HP itu akan terbuli karena malah HP-nya itu nggak level, nggak zaman gitu. Nggak zaman gitu kan. Jadi kalau kesenjangan ini bisa terjadi pembulian yang berakibat yaitu mental rusak. Yang kelima, mungkin ada gejala westernisasi. Gejala westernisasi adalah suatu gaya di mana suatu individu itu mengikuti budaya barat tanpa diberikan budaya semua budaya barat ikuti. Contohnya tadi mabuk, judi, zina, dugem gitu. Nah kan dugem juga kan ada budaya kita kan nggak sepenuhnya positif, ada negatifnya. Nah yang negatif itu jangan buang ke laut. Yang positif kita ikuti, kita terapkan dalam hidup kita. Yang keenam, contohnya semangat monopoli, solidaritas, kemudian dari setia kawan dan sosial. Nah, poin nomor 6 ini sangat berkaitan dengan poin 3 tadi. Karena orang udah kurang peka sama lingkungan itu adalah ada gadget itu, jadi kita nggak peduli sama sekitarnya gitu. Padahal Indonesia itu karena akan kepeduliannya, akan kota poinnya yang akan melekat pada tapi sekarang udah luntur gadget. Jadi, yang terakhir, lunturnya nggak agama dan masyarakat. Karena gejala westernisasi termasuk rokok, dugem, ada lagi tuh yang viral LGBT makin merajalela kan. LGBT itu kan sangat tidak normal gitu kan, penyakit gitu kan. Hampir semua agama bahkan itu sangat menentang LGBT, tapi entah kenapa somehow malah populer gitu di Indonesia. Padahal LGBT itu kan sangat sekali bertentangan dengan norma-norma di agama kita, agama Islam, tapi agama juga. Nah, LGBT, dugem, mabuk dan lainnya harus kita singkirkan, harus kita buang. Kita harus berani speak up untuk agar berbeda tersebut hilang, agar generasi kita menjadi generasi yang sehat, cemerlang dan bagus. Nah, dari materi yang kami sampaikan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa kemajuan dari iptek ini rupanya menghasilkan dampak yang positif dan negatif seperti yang teman-teman kita jelaskan tadi. Nah, kita sebagai masyarakat yang cerdas harus bisa memilah informasi yang berguna bagi kita, yang mana yang harus kita buang, yang berguna akan kita lakukan dalam hidup kita, yang buang akan kita usir. Gitu.
Nah, sekian presentasi dari materi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan karena manusia ini tidak luput dari kesalahan, hanya Tuhan yang maha sempurna. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.